Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Sinta Smarza Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas salah satu kasus yang aku baca dari majalah Tempo Saatnya Blak-Blakan, yaitu masalah keseimbangan biokimia. Sebelum aku menjelaskan lebih dalam, alangkah baiknya aku menjelaskan sedikit dulu apa itu biokimia ya guys. Biokimia atau kimia biologis adalah ilmu yang mempelajari proses-proses yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Keseimbangan biokimia ini di setiap orang pastinya berbeda-beda, maka sumber kejiwaan atau tingkah laku pun juga tidak sama. Ada yang masuk ke tubuh menjadi sumber energi, dan ada pula yang mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Contohnya pada kasus Zikri, bocah berusia 13 tahun yang mengidap autisme, yaitu masalah mental yang menyebabkan anak tenggelam pada dunianya sendiri, sehingga tidak ada perhatian saat diajak berkomunikasi. Destiawati yang tak lain adalah ibunda Zikri dan keluarganya sudah berikhtiar dalam mengobati Zikri sejak Zikri di umur 2 tahun. Kala itu keluarga curiga karena Zikri setiap dipanggil tidak pernah merespon. Sudah 3 tahun Zikri menjalani terapi namun tidak ada perkembangan. Sehingga ibunda Zikri memindahkannya ke sekolah khusus autisme. Di sana, Zikri sudah mulai menatap lawan bicaranya. Tapi setelah 4 tahun perkembangannya tetap saja lambat. Zikri masih tidak bisa membedakan mana ayah, ibu, saudara, kakak, dan yang lainnya. Semuanya dipanggil dengan sebutan ibu. Setelah berganti-ganti dan mencoba alternatif lain, ibunda Zikri akhirnya membawanya ke terapi keseimbangan biokimia. Di sana, Zikri mendapatkan diagnosis yang berbeda. Menurut Dr. Novi Afriani Faisal yang kala itu menanganinya, Zikri mengalami deficit hyperactivity disorder, yaitu masalah mental yang membuat anak menjadi hiperaktif sehingga tak bisa memperhatikan ketika diajak berkomunikasi. Nah, dari pemeriksaan gelombang elektromagnetik, baru ketahuan, ternyata di dalam tubuh Zikri terlalu banyak kandungan merkuri yang menstimulus otaknya, sehingga membuatnya terlalu aktif dan susah diajak berkomunikasi. Darahnya juga mengidap infeksi jamur, virus, dan bakteri. Setelah Zikri beberapa kali diberi terapi gelombang elektromagnetik, ibunda Zikri yakni Desti akhirnya melihat perkembangan dari anaknya tersebut. Tak cuma bisa membedakan yang mana ayah, ibu, saudara, kakak, namun Zikri sudah bisa mengutarakan keinginannya sendiri meskipun tidak bisa bercerita panjang. Menurut dokter yang memeriksa Zikri, banyak kandungan logam berat dalam tubuh yang bisa menimbulkan masalah pada otak dan badan. Otak adalah bagian yang paling sensitif dalam merespon apapun yang masuk ke dalam tubuh. Jika ada nutrien yang menumpuk di tubuh, akan ada reaksi kimia yang berlebihan muncul pada otak, sehingga mengganggu mental si pemilik badan yang mengakibatkan gangguan perilaku. Novi sebagai dokter yang kala itu menangani Zikri telah mempelajari ilmu ini pada gurunya, yaitu William J. Walsh, ilmuwan yang mengembangkan ilmu keseimbangan biokimia untuk pengobatan lebih dari 30 tahun. Walsh meyakini apa yang dimakan oleh manusia akan mempengaruhi perilakunya. Kesimpulan ini ia dapatkan setelah meneliti lebih dari 30.000 pasien gangguan mental. Dari penelitian tersebut, dia mendapati bahwa setiap orang memiliki faktor biokimia yang berbeda-beda, yang bisa mempengaruhi kepribadian, perilaku, kesehatan mental, fungsi kekebalan tubuh, masalah alergi, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui reaksi biokimia tersebut, Dr. Novi dibantu oleh alat yang bernama bioresonance yang terdiri dari 3 jenis perangkat, yakni quantum resonance, tensor, dan mesin bioresonance. Aktivitas elektromagnetik tersebut kemudian dibaca oleh komputer yang sudah diprogram sesuai dengan kondisi tubuh. Dari sinilah akan terlihat sumber yang menyebabkan tubuh dan perilaku bermasalah. Seperti dalam kasus Zikri, adalah adanya merkuri, infeksi jamur, virus, dan bakteri.
Masalah-masalah itu kemudian diobati oleh gelombang elektromagnetik. Komputer akan diprogram sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Dalam kasus Zikri, gelombang tersebut akan merontokkan merkuri serta mengatasi virus, bakteri, dan jamur di tubuhnya. Gelombang juga akan diprogram untuk mengembalikan fungsi-fungsi tubuhnya sehingga berjalan dengan normal. Pada Zikri, terapi ini cukup berarti, sehingga kini Zikri sudah bisa mengikuti pelajaran di sekolah seperti anak-anak lainnya. Nah, itu dia kasus dari Zikri, anak yang mengidap autisme yang kini sudah bisa melakukan aktivitas layaknya anak-anak normal lainnya. Dan untuk ibu-ibu di luar sana dan perempuan-perempuan yang nantinya akan menjadi calon ibu, agar bisa mengambil pelajaran dari video ini. Semoga bisa menjaga asupan gizi yang baik dengan makan makanan yang sehat dan kaya akan vitamin. Karena seperti yang dikatakan William J. Walsh, apa yang kita makan akan mempengaruhi perilaku kita sendiri. Dan tanamkan juga ini pada anak-anak dan cucu kita kelak. Oke, saya Sita Marza Putri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman, jangan lupa di like video ini, komen, dan share sebanyak-banyaknya apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.